الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kekal abadi, nggak ada tuh harapan nanti ada sesi dunia kedua, udah nggak ada, udah ada episode kedua, akan Allah buat lagi nanti versi dunia yang kedua, nggak ada, udah selesai. Ya masuk ke dalam surga, udah masuk surga selama-lamanya. Wahadzal umur, dan fase umur ini atwalul a'mari mutlakon, yaitu umur yang paling lama secara mutlak, artinya tidak ada perbedaan pendapat lagi di kalangan ulama. Mutlak adalah fase yang paling panjang yang tidak ada batasnya. Fase pertama ada batasnya, kedua ada batasnya, fase ketiga ada, fase keempat ada batasan waktunya. Fase yang kelima kalau udah masuk udah selesai, nggak ada ujungnya. Wahwa, dan fase yang kelima ini adalah ahsanul a'mari wa atyabuha wa khairuha wa an'amuha fi haqqi ahli jannah. Nah, fase umur ini adalah fase umur yang paling baik, fase umur yang paling enak, fase umur yang paling baik, fase umur yang paling nikmat. Bagi siapa? Bagi yang masuk ke surga. Fase yang paling enak, fase yang paling nikmat, fase yang paling indah, fase yang paling nikmat. Bagi siapa? Bagi penghuni surga. Wa asyarul a'mar wa an kaduha wa ats abuha wa ashqaha fi haqqi ahlin nar. Namun bagi penghuni neraka, fase ini adalah fase yang paling asyarun, paling buruk. Wa an kadua, fase yang paling sengsara. Wa abuha, fase yang paling melelahkan. Wa ashqaha, fase yang paling celaka bagi orang yang menghuni neraka. Nah, fase ini bagi yang surga kenikmatan, bagi yang neraka merupakan fase yang paling menyengsarakan. Bagaimana gak sengsara? Yang dihukum di situ kulitnya terbakar, setelah terbakar kulitnya jadi lagi. Belum hilang sakit itu, kulitnya udah tumbuh lagi, dibakar lagi. Belum hilang rasa sakitnya, kulit itu habis mengelupas, tinggal sisa tulang, dijadikan lagi kulit, terus berulang-ulang. Berarti berulang-ulang merasakan sakit. Orang yang ceritanya yang kena penyakit gagal ginjal yang cuci darah, belum hilang rasa sakit dan capeknya cuci darah, dan dia kalau mau hidup harus cuci darah lagi. Belum selesai dan hilang rasa sakit cuci darah ini, kalau dia mau memperpanjang hidupnya lagi harus cuci darah lagi, terus begitu. Dan yang ini di neraka, belum habis rasa sakit disiksa, ditumbuhkan lagi, disempurnakan lagi badannya, disiksa lagi sampai badannya hancur. Belum lagi nanti hilang rasa sakitnya, dijadikan lagi, disiksa lagi, terus begitu berulang-ulang, nggak ada habis-habisnya. Wih, kejam banget ya. Ya begitulah. Dan kejamnya Allah itu nggak serta-merta Allah kejam dan jahat, enggak. Allah sudah ngasih peringatan, peringatan dan juga pengingat dan juga peringatan. Ada melalui lisan nabinya, ada melalui ayat-ayat sucinya, dikasih tahu sama kita nih. Yang lebih rugi siapa? Kalau orang kafir ya sudah, dia memang kafir. Yang lebih rugi adalah orang yang sudah beriman, orang sudah muslim, tapi gaya hidupnya gaya hidup orang kafir. Itu udah paling rugi, udah itu. Udah beriman, tapi gaya hidupnya ngikutin gaya hidup orang-orang kafir. Wa nabda'u fi hadhil umri bi dzikrin nar wa ahliha. Nah, di sini pengarang memulai nih membahas, mau ngebahas surga dulu atau bahas neraka dulu. Di sini pengarang ingin memulai membahas neraka dulu. Kenapa? Wa nabda'u fi hadzal umuri bi dzikrin nar wa ahliha. Bahwasanya pengarang akan memulai pembahasan tentang fase ini dengan membahas permasalahan neraka dengan penghuninya. Kenapa? Li'anna 'alaiha wurudul mu'mina qabla dukhulihim ila jannah. Karena bahwasanya pengarang memulai membahas masalah neraka karena wurudul mukminin, orang-orang yang beriman itu akan dimasukkan dulu ke neraka sebelum dipindah ke surga.
orang-orang yang beriman dimasukkan dulu ke neraka sebelum dimasukkan ke surga. Jadi semuanya masuk neraka dulu. Dan itu memang sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Lah gimana? Ya itu juga alhamdulillah ya. Alhamdulillah dimasukin ke neraka dulu, ditransitkan dulu di sana. Walaupun ujungnya masuk ke surga, ya nggak apa-apa. Artinya pada fase ini bagi kita orang yang beriman ada titik batasnya di neraka itu gitu. Sampai kapan kita disiksa di neraka, diazab di neraka? Sampai Allah menurunkan rahmatnya, sampai Rasulullah memberikan syafaatnya. Alhamdulillah segitu juga. Bagi orang kafir masuk neraka, ya sudah udah. Sampai selama-lamanya nggak ada batasnya. Jangan anggap tuh ada pertolongan, jangan anggap ada syafaat, jangan anggap ada rahmat. Karena rahmat Allah ini diberikan hanya kepada orang yang beriman. Nah itu bedanya orang yang beriman sama yang tidak. Ketika pada fase ini, orang kafir itu dia di fase ini nggak ada batas ujungnya. Sedangkan orang yang beriman dicelupin dulu ke neraka, tapi masih ada batas, masih ada harapan lah. Ya walaupun disiksa sampai nyengir-nyengir gitu, tapi masih ada perasaan harapan, bentar lagi juga datang pertolongan gitu. Masih ada harapan, tenang. Kalau di film itu jagoan datang terakhir. Ya, tenang aja dulu udah. Walaupun dalam keadaan merintih, sakit, tapi masih ada harapan. Rasulullah datang, datang jagoan kita. Dikasih syafaat, masih dicek satu persatu tuh. Di ruangan mana yang masih ada umatku? Lihat, oh masih ada nih. Tarik. Nah, di situ. Makanya jangan pernah putus baca sholawat. Hanya ada 2 yang nolong kita nanti nih. Amal mah nggak dimasukin, hanya 2. Satu karena memang rahmatnya Allah, yang kedua syafaat. Gitu. Syafaat daripada Rasulullah SAW. Ini syafaat yang paling paling besar kapasitasnya. Dari anak-anak kita yang hafal Quran, syafaat dunia pengen hidup gaya orang kafir. Orang kafir aja yang di dunia dimasukin ke neraka, dia berandai-andai. Andai saja dulu ketika di dunia kami dihidupkan kembali, kami akan hidup seperti mereka beriman. Lah sekarang orang anak-anak kita nih gaya hidupnya ngikutin orang-orang kafir, gaya anak-anak Korea, gaya anak-anak orang-orang Amerika. Nah, kasih tahu sama anak-anak kita tuh. Dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, diingetin nih, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga dan peliharalah oleh kalian semua anfusakum, diri kalian, wahlikum dan juga keluarga kalian. Jaga dari apa? Naro, yaitu api neraka, wa kuduha annasu wal hijarah. Karena apa? Karena api neraka itu bahan bakarnya itu dari apa? Dari manusia. Itu jangan dipikir bahan bakarnya pakai gas LPG. Jadi di neraka nih ada satu bagian di situ ada minyak, ada gas gitu yang untuk mensuplai panas. Enggak. Bahan bakarnya itu manusia tuh. Biar api itu terus menyala, bahan bakarnya manusia. Nah, di sini dikatakan ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum dan juga keluarga kalian, baik pasangan, anak, istri, cucu, minantu, semua jaga dari api neraka, wa kuduha annasu, dan bahwasanya bahan bakar api neraka itu adalah dari manusia dan batu. Yang dijaga api neraka itu oleh apa? Malaikatun gilazun, dijaga oleh malaikat yang perawakan dan wajahnya bengis dan kasar. Nggak ada sedikit senyum-senyum juga. Kita berharap nyengir itu supaya malaikat nyengir karena kita berharap kasih. Nggak bakal itu. Nggak akal sedikit pun itu. Malah ditambahin. Gitu. Malaikat ini statusnya adalah la ya'sunallah ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Udah sesuai dengan prosedur. Tidak akan bermaksiat, tidak akan menentang perintah Allah, dan mereka akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Ikutin prosedur, nggak ada sedikit pun nego, nggak ada sedikit pun itu ada apa ya, semacam kayak minta kebijakan sama malaikat gitu. Nggak bisa udah. Apa yang di kerjaan protapnya jaga neraka dan menyiksa, udah tugasnya itu nggak akan berubah-berubah. Kalau di dunia kan bisa nego sama sipir, saya mau keluar nih, bayar, kasih amplop, bisa tuh keluar tuh malam.
Tapi syaratnya besok sebelum matahari terbit udah balik lagi ke penjara. Kenapa? Saya tanggung jawab nih. Asal bayarannya cukup gitu. Bisa gitu tuh. Di penjara saya kayaknya agak pengap deh. Bisa pasang AC nggak? Bisa pasang AC. Asal berani bayar. Saya nggak betah nih di penjara nih. Masa satu kamar 20 orang? Saya pengen sendiri. Bisa. Bayar. Wani piro pokoknya dah. Tapi kalau di sini malaikat apa ada jebret udah. Malah ditambah siksaannya. Kalau di maka para koruptor-koruptor di Indonesia itu hidupnya mewah. Kenapa? Dia bisa punya uang. Nggak apa-apa di penjara. Asal nggak di penjara dia masih bisa makan enak, minum enak, bisa jalan-jalan. Asal malam dia pakai nyamar, dia keluar, balik lagi. Bisa. Makanya senang dia di penjara. Lebih aman dia. Nggak dikejar-kejar sama orang, malah enak dijagain. Makanya tumbuh subur para koruptor. Karena di penjaranya bisa ego. Nah, di sini dijaga oleh malaikat yang perawakannya bengis, kejam, yang dia tetap memenuhi perintah Allah dan tidak pernah menentang apa yang Allah perintahkan. Wa qala ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sa'uslihi saqar, aku akan kirim mereka ke dalam sakor, ke dalam neraka, namanya neraka sakor. Wa ma adraka ma sakor, apa neraka sakor itu? Neraka sakor itu adalah la tubqi wa la tadhar, yaitu sakor itu tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan penghuninya. Nggak akan bisa lepas, nggak akan bisa lolos, nggak bisa kabur aja dari neraka tersebut. Kabur, lompat, ketika dia kabur lompat bebas, ternyata nyemplungnya bukan ke tempat yang bebas, nyemplung ke neraka yang lebih parah gitu. Jadi nggak bisa kabur. Wa qala ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'adzartukum nara talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Fa'adzartukum, bahwasanya kami akan memperingatkan kalian tentang nara talazza, api yang menyala-nyala. Kalau kita ngeliat kompor gas yang high pressure tuh, yang tegangannya tinggi tuh, loh, gimana suara desisannya tuh. Apalagi kalau misalnya di polin, itu suara desiannya terdengar sampai beberapa meter. Saking kencengnya tuh. Itu baru api yang pakai kompor gas yang kecil. Ini api yang menyala-nyala, meletup-letup suaranya. Ilal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Dan tidak ada yang masuk ke dalam neraka tersebut kecuali orang yang paling celaka dan orang yang suka berdusta.